Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bersemangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini. Dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran ibu pada hari ini. Di video pembelajaran Ibu pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 5, tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini 1. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. 2. Melalui kegiatan melakukan pengamatan dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dengan benar. 3. Melalui kegiatan mencoba, siswa mampu membuat kesimpulan tentang terjadinya air tanah dan air permukaan. Subtema 2. Perubahan lingkungan. Perhatikan gambar-gambar di atas. 1. Apa komentarmu melihat kedua gambar tersebut? Gambar A menunjukkan daerah yang subur dengan cadangan air yang melimpah, sedangkan gambar B menunjukkan daerah yang gersang dengan tidak adanya cadangan air. 2. Gambar manakah yang lebih indah dilihat? Gambar A. 3. Dapatkah lingkungan seperti gambar A berubah seperti gambar B? Apa yang menyebabkannya? Dapat disebabkan hilangnya cadangan air tanah atau sumber air yang diakibatkan tidak adanya daerah peresapan air. 4. Dapatkah lingkungan seperti gambar B berubah seperti gambar A? Bagaimana caranya? Dapat dengan cara selalu menyediakan daerah peresapan air, salah satunya dengan menjaga kelestarian hutan yang merupakan daerah resapan air utama, serta selalu menyediakan daerah-daerah atau tanah resapan air di daerah pemukiman. 5. Sebutkan cara-cara yang bisa kamu lakukan dalam menjaga lingkungan rumah dan sekolahmu. 1. Menjaga kebersihan. 2. Menjaga kelancaran saluran air atau selokan. 3. Menanam tanaman atau pohon yang bermanfaat di daerah lingkungan rumah dan sekolah. 4. Bijaksana dalam menggunakan air atau hemat air. Pembelajaran 1. Perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Apa sajakah itu? Siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini adalah yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan berkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan,
Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan teresap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan di dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran pepohonan di hutan, ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi peresapannya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Halaman 52, silahkan kamu tulis di buku tulismu. Kamu telah membaca teks siklus air tanah. Peristiwa apa yang terdapat pada teks? Bagaimana urutannya? Tuliskan dalam diagram air berikut di buku tulismu. Siklus air tanah. Peristiwa 1, air bergerak meninggalkan tanah ke udara melalui penguapan dan air kembali turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Peristiwa 2, air yang turun kembali ke tanah kemudian masuk ke dalam tanah melalui celah-celah atau pori-pori tanah. Peristiwa 3, tumbuhan berfungsi menyerap air yang masuk ke dalam tanah melalui akarnya dan akhirnya menjadi air cadangan atau sumber air. Kerjakan tugas berikut. 1. Tulislah proses terjadinya air tanah. Air bergerak meninggalkan tanah ke udara melalui penguapan dan air kembali turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun kembali ke tanah dalam bentuk air hujan kemudian masuk ke dalam tanah melalui celah-celah atau pori-pori tanah. Air yang masuk dalam tanah kemudian diserap oleh tumbuhan melalui akar-akarnya untuk kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. 2. Tulislah faktor-faktor yang mempengaruhi kekurangannya ketersediaan air tanah. 1. Faktor alam, kondisi tanah, kondisi iklim. 2. Faktor bagi kegiatan manusia, penebangan hutan secara liar, pembukaan lahan pertanian, perumahan, perindustrian, pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton yang menyebabkan terhalangnya air meresap ke dalam tanah. 3. Tulislah kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah. 1. Bijaksana dalam menggunakan air atau hemat air. 2. Menanam pohon atau penghijauan. 3. Membuat lubang resapan. 4. Mengurangi sampah atau limbah. Silakan kamu tulis di buku tulis. Kekeringan dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu faktor alam dan kegiatan manusia. Salah satu penyebabnya karena faktor alam, yaitu kondisi tanah dan iklim. Kondisi tanah berbatu akan menyebabkan tanah tidak dapat menyerap air. Lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui lebih jelasnya.
Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar. Tanah liat bersifat menyerap air. Di dalam batu bata terdapat lubang-lubang halus yang dapat dilalui air. Jika sebuah batu bata direndam dalam air, lubang-lubang halus itu akan penuh dengan air hingga jenuh dan tidak ada lagi air yang dapat teresap. Selanjutnya, jika batu bata basah ini diletakkan di atas batu bata kering, air dari batu bata basah ini akan terserap oleh batu bata kering di bawahnya. 1. Siapkan air batu bata, bongkahan-bongkahan batu, dan 2 buah wadah, misalnya loyang. 2. Pada batu loyang, letakkan batu bata. Pada loyang lain, letakkan bongkahan-bongkahan batu. 3. Tuangkan air ke dalam loyang setinggi 5 cm, diamkan selama lebih kurang 1 jam. 4. Setelah 1 jam, amati tinggi air pada setiap loyang. 5. Apa hasil pengamatanmu? Adakah perbedaan tinggi permukaan air pada kedua loyang? Ada perbedaan tinggi permukaan air pada kedua loyang. 6. Apa yang terjadi pada air di loyang berisi batu bata? Pada loyang berisi batu bata, air berkurang. 7. Apa yang terjadi pada air di loyang berisi bongkahan-bongkahan batu? Pada loyang berisi bongkahan-bongkahan batu, tinggi air tetap. 8. Apa yang dimaksud air tanah? Air tanah adalah air hujan yang meresap dan mengalir di bawah permukaan tanah. 9. Apa yang dimaksud air permukaan? Air permukaan adalah air yang ada di permukaan tanah dan tidak teresap ke dalam tanah. 10. Dari percobaan di atas, loyang manakah yang menunjukkan terbentuknya air tanah dan loyang mana yang menunjukkan terbentuknya air permukaan? Loyang berisi batu bata menunjukkan terbentuknya air tanah. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dapat menyerap air. Sedangkan loyang yang berisi bongkahan-bongkahan batu menunjukkan terbentuknya air permukaan, karena batu tidak dapat menyerap air. Kegiatan yang dilakukan keluargaku untuk menjamin kesediaan air tanah. 1. Tulislah hasil pengamatan dan analisis kalian, kemudian ceritakan hasil diskusi kelompokmu pada kelompok lain. 1. Ada perbedaan tinggi permukaan air pada loyang berisi batu bata dan loyang berisi bongkahan batu. 2. Pada loyang berisi batu bata air berkurang. 3. Pada loyang berisi bongkahan batu tinggi air tetap. 4. Pada loyang berisi batu bata menunjukkan terbentuknya air tanah, sebab batu bata terbuat dari tanah liat yang dapat menyerap air. 5. Pada loyang berisi bongkahan batu menunjukkan terbentuknya air permukaan, karena bongkahan batu tidak dapat menyerap air. 2. Dari hasil percobaan tersebut, jelaskan terjadinya air tanah dan air permukaan. Terjadinya air tanah, air hujan yang terserap air tanah melalui celah atau pori-pori tanah, yang kemudian mengalir di bawah permukaan tanah. Terjadinya air permukaan, air hujan yang tidak terserap oleh celah-celah atau pori-pori tanah, yang kemudian mengalir di atas atau permukaan tanah. Demikianlah. Silakan kamu pindahkan di buku tulismu. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada kata yang salah, Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.